masih ininya. Iya. Jadi kita rekam dua-duanya. Masuk nggak? Udah. Sama-sama. Oke, selamat malam. Oke, yang sudah hadir, sudah live, tolong dong komentar dulu, absen dulu di kolom komentar. Yuk, dari kota mana aja? Sebutkan nama kota masing-masing. Oke, penonton pertama Pak Iqbal, luar biasa. Mantap, semangat. Palopo hadir. Batam, Kalimantan Barat hadir. Sidoarjo, Pulau Gadung, Surabaya hadir. Surabaya, mantap. Oke, Pegalongan hadir. Oke, sip. Hong Kong, wih, ada dari Hong Kong juga nih. Heldi, halo mas. Halo mas, apa kabar? Wih. Halo teman-teman semua. Ya gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan kita berdua, dengan saya Fadel dan juga Mas Wahyu ya. Jadi seperti biasa di webinar malam hari ini kita akan membahas banyak hal, kita akan mendalami materi Google Ads yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, sambil teman-teman yang baru hadir, yang baru datang, boleh silakan langsung komen aja dulu di kolom live chatnya biar kita bisa saling sapa, saling tahu asal kotanya dari mana. Jadi seperti biasa malam hari ini kita akan membawakan suatu materi Google Ads yang mana teman-teman sebetulnya beruntung sekali mendapatkan fasilitas ini, apalagi 2 kali seminggu dan buat teman-teman yang belum tahu, bahkan webinar sekarang ini kita akan buat lebih banyak prakteknya bahkan. Iya, betul. Ya. Jadi ilmu yang kita berikan ini bisa dibilang ya dalam tanda kutip ini ilmu daging semua nih. Teman-teman di luar sana percaya aja, soalnya saya udah pernah juga. Percaya aja teman-teman kalau mau dapat ilmu ini di luar sana itu harus bayar 5-10 juta bahkan lebih. Tapi bahkan di Abdi jadi fasilitas gratis tiap minggu Anda bisa tonton 2 kali dan bisa Anda ulang-ulang. Dan kalau Anda bingung, Anda bisa tanya tim support atau Anda bisa datang ke Kopdar ataupun training FBS. Iya, luar biasa sekali. Oke. Jadi beruntung sekali ya buat teman-teman yang memang sudah join Abdi sejak lama, atau yang baru gabung juga beruntung dan selamat datang juga.
Ya, Oke. kalau di luaran kita perlu keluar uang juta-jutaan, di sini kita diberikan gratis sebagai fasilitas ya. Fasilitas. Di mana lagi kita dapat ini ya selain di Abdi. Iya, coba bayangkan di mana lagi bisa dapat ini selain di Abdi Iya. gitu. Sip ya, udah mulai ramai. Coba saya mau tahu antusiasnya penontonnya ini dari mana aja. Kalau boleh tahu langsung aja, Oke. langsung di chat. Wih, ada Mas Heldi. Apa kabar? Baik, baik, alhamdulillah. Oke. Nah, sambil sambil nunggu yang lain untuk hadir, nanti kemungkinan kita jam 8 tepat kita akan langsung mulai. Jadi malam hari ini kita akan membahas apa aja nih kurang lebih nih, Mas? Oke, malam hari ini kita akan membahas lagi, memperdalam lagi materi-materi yang sebelumnya kita bahas ya. Iya, betul Jadi sekali. webinar-webinar ini memang bersifat kontinu ya, jadi menyambung materi-materi yang sebelumnya. Betul Jadi kalau kemarin kan kita masih bahas loh gambar besarnya. Betul. Semakin sini kita akan bahas semakin mengkerucut, semakin spesifik. Iya. Jadi buat teman-teman pastikan simak webinar ini dan siapkan juga catatannya dan jangan lupa sambil praktek. Ya. Iya, betul sekali. Jadi pastikan dari sekarang yang belum ambil catatan, yang belum depan laptop, yang kondisinya udah santai, coba disiapkan catatannya dan kalau bisa laptopnya juga agar bisa sambil praktek. Iya. Karena materi malam hari ini justru kita akan membahas kunci utama kalau iklannya mau untung, kalau iklannya mau profit. Jadi ini sedikit pendahuluan atau sedikit pembuka sebelum kita lanjut. Jadi banyak di lapangan saya temuin member-member yang udah praktek itu banyak loh. Iya. Banyak sekali. Bahkan kemarin ya ada ibu-ibu umur sekitar 50 tahun ke atas bahkan ya. Tapi bisa dapat belasan reseller lewat Google Ads. Iya. Nah itu luar biasa sekali. Dan buat yang udah gabung grup Facebook, coba perhatikan itu ada lagi member yang ngasih testimoni soal praktek di Google Ads. Jadi pastikan materi-materi di webinar malam hari ini dipraktekkan. Karena sayang sekali kalau nggak dipraktekkan, di orang sana itu harus keluar belasan juta bahkan, tapi di sini jadi fasilitas justru dimanfaatkan. Iya. Ya. Dan oh ya kalau kita ngomongin kunci pentingnya karena banyak orang yang iklan di Google Ads, mereka udah bisa ngiklan, mereka tahu tekniknya, tapi mereka belum bisa dapat untung atau belum bisa dapat profitnya dari Google Ads. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang yang cuma tahu teknisnya aja, tanpa tahu strategi, pola, dan alurnya. Iya, betul banget ya. Padahal kalau kita ngomongin digital marketing, ya Facebook Ads, ya Google Ads, apapun itu kita berbicara tentang Data. menemukan pola. Pola. Ketika kita udah ketemu polanya, kita bisa tinggal teruskan, bahkan itu bisa jadi pola yang paten untuk dipraktekkan seterusnya. Iya, betul. Nah, orang-orang yang berhasil di Google Ads, di Facebook Ads, dan sebagainya itu adalah orang-orang yang memang dari awal sudah ketemu pola kan, dari awal menemukan pola, begitu polanya udah ketemu, tinggal diteruskan. Iya, betul Kurang lebih banget. seperti itu. Jadi semuanya yang sekarang udah omset miliaran bahkan itu semuanya sudah pernah mengalami proses ini ya. Jadi proses mencari polanya karena setiap orang tuh memiliki pola-pola yang berbeda. Pola keberhasilannya masing-masing. Iya. Iya. Dan di awal jangan kaget kalau misalnya masih banyak menemui atau menjumpai kegagalan. Misalnya, Mas saya udah iklan sekian nih belum dapat hasil, saya boncos nih, saya begini nih, saya begitu nih. Tenang aja Bapak Ibu teman-teman. Pertanyaannya, semua orang-orang menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman semua orang yang sudah sukses sekarang khususnya dari digital marketing yang sudah omsetnya miliaran atau mungkin sudah bulan miliar, kira-kira di awal apakah langsung berhasil nggak kira-kira? Enggak Bapak Ibu, pasti gagal dulu, pasti salah-salah dulu, pasti trial error dulu. Iya. Udah pasti seperti itu. Nah beruntungnya di Abdi bahkan kita sudah kasih formulanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu banyak mengalami di awal tuh nggak perlu banyak ngalamin gagalnya. Tapi ingat ya di awal mungkin wajar kalau misalnya iklannya belum bagus, iklan belum murah, wajar karena yang namanya proses itu nggak instan. Iya, betul. Semua butuh proses. Iklan di Facebook Ads, Google Ads sama aja butuh proses juga. Jadi jangan menganggap Google Ads ini sebagai jalan pintas, tapi ini adalah sebuah strategi alternatif yang memang bisa kita lakukan untuk menambah untuk menambah pertama dari segi omset, yang kedua dari segi reseller. Iya, betul banget ya. Jadi ini adalah strategi tambahan. Nah, tambahannya apalagi kan yang namanya Google Ads, Facebook Ads itu kan namanya tools ya, tools marketing. Ya yang namanya tools ya mereka juga harus tahu dulu tentang pola untuk menayangkan iklan kita ya. Jadi kalau di awal
kita belum untung, anggaplah kita masih impas, itu udah untung ya. Ya. Masih impas. Tapi itu jangan khawatir ya, itu karena di awal. Karena di awal mesin pencarian si Facebook atau si Google itu masih mencari polanya. Ya, jadi sama-sama mencari pola. Si toolsnya mencari pola, kita juga mencari pola. Kitanya juga nyari pola. Betul sekali. Oh ya, sebelum kita mulai, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin 5 menit aja. Kurang dari 5 menit. Silakan kalau yang mau bertanya, nanti kita akan bantu jawab. Tapi sekali lagi sebelumnya, kalau misalnya belum bisa terjawab semua, ya kita juga mohon maaf karena waktunya terbatas, kita juga harus segera mulai. Ini sambil saya menunggu yang lain soalnya. Jadi silakan yang mau dimanfaatkan, yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya persilahkan untuk bertanya. Oke, yuk yang punya pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ramai sekali. Biasanya banyak pertanyaan tentang entah itu Facebook Ads atau Google Ads atau bahkan atau tentang Asenso atau tentang digital marketing intinya. Oke, jadi silakan bagi yang mau bertanya-tanya. Sebelum kita mulai acaranya, kita mulai tepat di 20:05 ya. Oke, boleh bagi yang mau bertanya. Ini banyak nih ya. Ada dari Malang, dari Sukabumi, dari Bali, Tangerang, Pontianak, Ketapang, Flores, mantap. Padang, Nganjuk, Indramayu, Purwokerto, Tasik, Bekasi, Jember, Bojonegoro, Ciamis, mantap. Oke. Baru masuk nih, sudah selesai ya? Oh enggak, kita baru mulai. Justru baru mulai. Oke, ya. Dari Sulawesi Selatan, dari Medan. Oke, mantap. Cirebon. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang event, tentang produk, atau tentang Abdi, Asenso, tentang atau apapun lah, tentang program mentoring atau apa, atau tentang Facebook group boleh. Oke, silakan ya. Saya persilakan untuk bertanya. Yuk. Oke, bagi yang mau tanya silakan, masih ada waktu 2 menit lagi sambil nunggu yang teman-teman yang lainnya yang belum hadir ya. Oke, Facebook Ads dan Asenso Surabaya tanggal 22 sampai 23 tempatnya belum update ya. Oke, sudah di-update di dashboard masing-masing. Paling lambat malam ini, nanti coba dicek di dashboardnya masing-masing, khususnya yang sudah daftar. Dan kabar baiknya nanti training Facebook Ads Asenso di Surabaya itu nanti Mas Wahyu langsung yang bawakan. Jadi siap-siap nanti bisa langsung ketemu Mas Wahyu nanti di sana. Di training FB Asenso itu kita akan belajar Facebook Ads tapi yang lebih dalam lagi, yang lebih detail lagi, yang lebih expert lagi. Jadi pastikan ikut karena saya sendiri juga kalau saya sebagai member ya itu saya terbengong-bengong. Ternyata yang materi-materi kayak gini diajarin ya di training Abdi dan nggak perlu kejutan. Yes, memang betul. Memang kita ajarkan semua teknik-teknik itu, Bapak Ibu. Iya. Yang bahkan di training itu yang di luar Bapak Ibu harus keluar uang jutaan, belasan juta bahkan puluhan juta, di situ kita berikan gratis. Nah, bahkan tidak hanya di acara training yang bahkan sampai pulang pun masih dapat mentoringnya spesialnya dari fasilitas yang Abdi berikan. Oke, ada pertanyaan dari Mas Andri Eka Putra. Mas, saya salah waktu setting di Google, nggak buat akun dulu, jadinya nggak bisa switch ke export mode. Gimana caranya Mas untuk ngatasinya? Oke, kalau seperti ini, coba coba dibuat dulu iklannya. Nanti ketika sudah masuk, sudah jadi, iklannya udah jadi ya misalnya ya, nanti coba diklik lagi di bagian settingnya. Coba aja dulu ya. Intinya sih, saya juga sampai detik ini kenapa bisa Google Ads, kenapa bisa Facebook Ads, karena memang saya ngulik-ngulik sendiri. Ini kalau nggak bisa nih kenapa nih gitu. Ini nggak bisa nih, apalagi ada bantuan video tutorial kan. Jadi khususnya teman-teman yang nonton webinar tiap minggu, tiap Kamis, itu kan ada video tutorialnya terus dan kita kirim. Jadi bisa ulik-ulik sendiri sambil ditonton lagi. Intinya banyak-banyak diulik sendiri aja. Oke, jadi untuk kasus ini ya. Jadi di awal teman-teman buat dulu iklan sampai akhir, sampai selesai, sampai ke payment, sampai ke billing. Nah, nanti kalau udah selesai itu akan ada tombol untuk switch ke mode expert ya. Itu tinggal diklik aja. Nanti bakal normal lagi. Sip. Nah, buat yang nanya gimana cara join grup Facebook, nanti di akhir kita akan kasih tahu caranya. Jadi buat yang nonton webinar malam hari ini pastikan nonton sampai terakhir, sampai habis, karena nanti akan saya beritahu cara join masuk grup Facebooknya.
Atau sebenarnya teman-teman udah bisa langsung di Telegram, itu bisa langsung masuk ke grup Facebook gitu. Jadi pastikan nonton webinar ini sampai selesai, nanti kami akan kasih tahu beberapa info penting di belakang. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin agar bisa segera kita mulai. Boleh Mas, dari siapa? Oke, workshop di Cirebon kapan? Nah, kalau soal workshop, sebetulnya teman-teman juga bisa langsung masuk ke grupnya, karena di grup tersebut itu ada informasi jadwal workshop, bahkan se-Indonesia. Ya, jadi nanti teman-teman bisa masuk ke grup tersebut. Bahkan kalau saran saya kalau udah ikut Kopdar, kalau udah ikut training FBH, coba tanya ke mentornya atau tanya ke orang-orang yang ada di dalam grup Kopdar atau di grup training Facebook Ads tersebut. Itu biasanya mereka udah tahu. Oke. Sip ya. Kita langsung mulai aja karena sudah jam 8 lebih. Oke, sebelum kita mulai, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua. Malam hari ini kita akan membahas satu poin penting lagi, satu bahasan yang sangat penting yang mana ini adalah menyambung dari materi-materi sebelumnya. Iya, betul banget ya. Dan ini termasuk salah satu poin penentu iklan Bapak Ibu nanti akan untung atau sebaliknya. Iya, iklannya bisa efektif atau tidak, itu semua tergantung di pembahasan malam hari ini. Iya. Jadi ya. Oke, jadi pastikan simak acaranya baik-baik dan siapkan juga catatannya, juga laptopnya ya. Siapkan catatan dan laptop, usahakan. Dan sebelum kita mulai ada baiknya kita buka dengan doa dulu supaya yang di-sharingkan malam hari ini bisa jadi berkah dan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, langsung saja malam hari ini kita akan membahas apa saja. Yang pertama, kita akan membahas optimasi iklan Google Display Network setelah berjalan agar biaya iklan yang dikeluarkan lebih efektif. Ya, itu di pembahasan yang pertama. Sekarang di pembahasan yang kedua, kita juga akan membahas teknik targeting menggunakan remarketing agar audiens yang tertuju lebih spesifik. Oke, ya jadi dua ilmu ini saya langsung kasih tahu aja di awal. Ini ilmu yang sangat dalam sekali. Bahasanya ya ini ilmu daging banget lah. Bukan cuma kulit-kulitnya aja. Jadi pastikan simak materi malam hari ini dan kalau bisa sambil dipraktekkan karena nanti kita juga akan ada sesi prakteknya juga, kalau tenang aja. Jadi nanti kita akan kasih tahu langkah-langkahnya juga. Oke, yang ketiga kita akan membahas product knowledge juga seperti biasa. Tujuannya agar omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan yang terakhir juga kita seperti biasanya kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira suara saya, suara Mas Wahyu apakah jelas? Kalau memang jelas kita bisa langsung lanjutkan. Jelas suara saya? Yuk, yang nyimak boleh di komen ya. Kalau jelas, komen jelas. Oke. Saya tunggu dulu. Oke, jelas sekali. Sip ya? Aman? Sip, jelas. Aman. Sip. Oke, kita akan langsung lanjutkan. Jadi sesuai dengan pembahasan yang pertama. Seperti biasa kita mulai dari pembahasan yang pertama dulu ya. Pembahasan yang pertama kita akan membahas optimasi iklan Google Display Network. Jadi intinya adalah kalau saya jelaskan, kita melakukan optimasi terhadap iklan kita yang sudah berjalan. Jadi mungkin banyak yang nanya, Mas, ini iklan saya udah jalan, hasilnya sekian. Ini saya harus ngapain lagi nih? Ini saya harus ngapain lagi? Banyak sekali yang bertanya seperti itu, betul nggak? Nah, malam hari ini akan saya lebih jelaskan lagi agar Bapak Ibu juga ketika udah iklan nanti malah jadi lebih terarah gitu. Arahnya jelas kemana. Jadi pastikan disimak baik-baik. Nah, ini yang pertama. Sebelum saya masuk ke poin pertama, saya harus jelaskan dulu alur strategi beriklan di Google Display Network atau di GDN yang minggu lalu sudah kita bahas bareng-bareng. Nah, mungkin Mas Wahyu bisa bantu jelaskan. Oke, boleh. Jadi ini sedikit merefresh ya. Merefresh dari materi yang sebelumnya. Dan di tahap 1 kemarin kan Bapak Ibu sudah menentukan sudah membuat target-targetnya. Kemudian di tahap 1 ini kita tahapnya di tahap pertama ya, di bidding strategi atau setup strategi. Nah, kemudian tahap keduanya optimasi setelah iklan berjalan selama 1 minggu. Jadi setelah iklan Bapak Ibu bisa dioptimasi setelah minimal berjalan selama 1 minggu. Nah, apa aja yang bisa kita optimasi? Yang pertama targeting placement ya. Nah, targeting placement indikatornya
Jika iklan Bapak Ibu sudah jalan selama 1 minggu, itu minimal, misalkan ada 1.000 klik ya, 1.000 klik itu kurang dari 3 konversi ya. Jadi iklan Bapak Ibu sudah tayang, sedangkan hasil konversinya itu kurang kurang dari 3. Maka optimasi yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu decrease bid ya, atau menurunkan bid. Ya, bidnya diturunkan. Jadi gampangnya adalah kalau udah 1.000 klik, lihat nih konversinya udah berapa. Kalau kurang dari 3, itu kan berarti logikanya iklannya jelek nggak? Iya. Jelek tuh. Jelek. Nah, berarti bidnya diturunkan. Sebaliknya. Dan sebaliknya, jika iklan Bapak Ibu selama 1 minggu jalan 1 minggu itu sudah ada 1.000 klik, dari 1.000 klik itu sudah konversi lebih dari 20 konversi. 20. Nah, ini Bapak Ibu bisa increase bidnya. Increase bidnya, ini Bapak Ibu bisa mulai dari 50% sampai 100%. Ya. Oke. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu bidding strategi switching ya. Nah, kemudian tahap ketiga ini targeting lainnya. Targeting lainnya itu maksudnya iklan Bapak Ibu muncul di situs yang tidak Bapak Ibu targeting. Misalkan Bapak Ibu tidak mentarget katakanlah situs Telkomsel, tapi ternyata iklan Bapak Ibu muncul di situs Telkomsel. Nah, itu indikatornya. Jika iklan Bapak Ibu sudah tayang, kemudian ada 1.000 klik, dari 1.000 klik ini minimal 3 konversi, itu kurang dari 3 konversi itu diturunkan ya. Tapi atau bisa di-exclude ya, minimal 3 konversi. Misalkan udah 1.000 klik nih, tapi baru 2 konversinya, atau baru 1, atau bahkan masih 0 konversinya, sedangkan kliknya sudah 1.000, itu bisa di-exclude ya. Di-exclude atau dihapus. Nah, kemudian jika di atas 3, 20 atau 10 itu bisa di increase, dinaikkan bidnya. Dinaikkan. Nah, intinya kalau saya ambil sedikit kesimpulan, tahap atau alur strategi beriklan di GDN itu kita bagi jadi 3 tahap. Tahap pertama kita tentuin dulu bid strateginya mau pakai apa, biasanya maximize click kalau di awal. Kemudian setelah iklan berjalan 1 minggu, baru kita di situ lakukan optimasi. Misalnya nih, iklan jalan seminggu, kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya gimana nih? Oke nggak? Nah, dari 1.000 klik misalnya, dari seminggu jalan 1.000 klik, konversinya dikit, kurang dari 3, atau konversinya lebih dari 20. Nah, pokoknya hasilnya kalau kurang dari 3 ya bisa diturunkan bidnya. Kalau lebih dari 20 itu bisa dinaikkan. Intinya kita bisa dibilang di tahap optimasi pertama ini kita tahap pengambilan keputusan. Jadi saran saya ngambil keputusannya dari iklan di Google Ads itu paling lama 1 minggu. Paling lama. Jadi setelah seminggu tuh kita evaluasi dulu, kita review dulu. Nah, baru di tahap ketiga itu nanti kita lakukan yang namanya ganti strategi biddingnya. Mungkin di awal pakai strategi bid yang maximize click. Ketika nanti udah masuk ke tahap ketiga, iklan udah jalan seminggu lebih, bahkan 2 minggu, bahkan lebih. Nanti kita bisa langsung menggunakan strategi bidding yang kita rubah strategi biddingnya. Tadinya maximize click, jadi mungkin jadi conversion atau CPA. Jadi itu bisa kita lakukan setelah iklan berjalan kurang lebih 1 minggu. Nah, sekarang yang kita pelajari malam hari ini kan tema pertama kan optimasi. Optimasi kita lakukan di mana? Di tahap kedua dan juga tahap ketiga. Gampangnya seperti itu. Nah, optimasi yang kita lakukan itu seperti apa? Apa saja sih yang kita lakukan untuk mengoptimasi iklan Google Display Network kita? Yang pertama, kita bisa lakukan namanya exclusion. Jadi ketika iklan berjalan, ternyata iklan kita muncul di situs-situs atau mungkin di platform atau di aplikasi yang justru kita nggak target, dan itu menyebabkan iklan kita boncos misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan exclusion atau kita hapus dari daftar targeting kita. Itu dia. Nah, itu pertama kita bisa lakukan exclusion. Nah, yang kedua, kita juga bisa lakukan switch bidding strategi. Jadi switch bidding strategi ini ya tadi, misalnya di awal tadi strategi bidnya apa? Pakai maximize click. Terus kita ganti. Begitu udah jalan 1 minggu, udah dapat. Nanti ini saya kasih tau aturannya, karena switch bid strategi ini nggak sembarangan. Nggak langsung iklan jalan terus seminggu langsung ada ganti, itu nggak juga. Ada syarat tertentunya juga. Nah, jadi pastikan dipahami baik-baik. Yang ketiga, teman-teman juga bisa lakukan optimasi lanjutan. Contohnya misalnya iklan udah jalan nih, Bapak Ibu bikin banyak ad group atau mungkin banyak ads. Nah, dari banyak ad group dan banyak ads tersebut,
nanti Bapak Ibu bisa lakukan pause atau remove. Nanti mungkin yang jelek bisa di pause atau di remove. Atau bitnya nanti misalnya ada beberapa dari ad group yang hasilnya bagus, konversinya bagus, misalnya atau kliknya banyak. Bisa lakukan bit adjustment. Jadi bitnya itu bisa dinaikkan atau diturunkan. Jadi itu namanya optimasi lanjutan. Nah, yang keempat, kita juga bisa lakukan yang namanya remarketing. Jadi ketika udah iklan nih, bayangkan dulu aja. Logikanya gini. Anda udah ngiklan nih. Udah ngiklan seminggu, kemudian dapat datanya. Dapat data, misalnya data yang ngeklik, data yang misalnya kalau Anda nanti pasang GTM di landing page Anda masing-masing, itu kan dapat tuh data yang masuk ke website, masuk ke landing page, terus data yang scroll sampai bawah, scroll landing page Anda dapat semua datanya. Nah, ketika dapat data tersebut, Anda bisa iklankan kembali ke orang-orang itu gitu. Jadi bahkan orang-orang yang mengunjungi situs tertentu juga bisa Anda kumpulkan datanya. Jadi ketika Anda sudah dapat datanya, Anda kumpulkan datanya, Anda lakukan remarketing. Ya. Itu kurang lebih optimasinya. Sekarang kita bahas dulu satu persatu dari mulai yang exclusion ya atau exclude. Exclude itu kan kalau secara bahasa itu artinya pengecualian. Ya, jadi Anda ingin ini berlaku di mana? Di targeting. Ketika Anda menentukan target. Ya, khususnya kalau di Google Display Network kita juga menentukan target. Nah, ini untuk aturannya. Jadi setiap yang saya maksud exclude ini adalah kalau Anda menggunakan iklan placement. Berarti Anda ingin iklan Anda itu tampil di mana aja. Di website tertentu atau di platform tertentu dan atau sebagainya. Di channel YouTube ya. Atau di channel YouTube tertentu. Nah, aturannya seperti ini. Anda nanti begitu iklan jalan, Anda lihat placement yang Anda jalankan masing-masing. Setiap placement, masing-masing kalau udah 1000 klik di masing-masing placement, Anda harus cek kalau nggak ada 3 konversi minimal, kalau tidak ada minimal 3 konversi, ya udah berarti Anda lakukan exclude. Berarti kan artinya apa? Itu jelek banget iklannya. Masa dari 1000 klik nggak ada 3 yang konversi gitu. Berarti kan jelek iklannya. Nah, kalau Anda sudah ngeliat nih datanya, mana nih yang 1000 banding 3. Kalau yang 1000 banding 3 atau 1000 banding di atas 3 ya, misalnya 1000 banding 10, 1000 banding 20, itu berarti lumayan. Itu oke. Anda tidak perlu menghapusnya dari daftar placement. Tapi kalau ada, misalnya Anda nentuin targetingnya ke channel YouTube apa, terus konversinya dari 1000 klik nggak 3, nah itu di-exclude aja langsung dihapus. Gitu. Jadi Anda fokus ke targeting ke placement yang konversinya bagus, kurang lebih seperti itu. Jadi sederhananya jika iklan Bapak Ibu dari 1000 klik belum ada 3 konversi minimal itu di exclude ya, karena itu artinya iklan Bapak Ibu jelek. Tapi jika dari 1000 klik itu ada minimal 10 atau 20 konversi atau di atas 3 itu dilanjutkan. Ya, karena bisa jadi kedepannya lebih bagus lagi atau diatur lagi biddingnya. Dan aturan ini sebetulnya tidak berlaku untuk kalau misalnya Anda menargetkan ke website atau mungkin ke platform. Misalnya Anda menargetkan ke website yang belakangnya blogspot.com, ini nggak berlaku nih. Atau YouTube itu juga enggak, anonymous.google itu juga enggak, sama situs-situs berita raksasa kayak detik.com dan kawan-kawannya. Jadi untuk situs-situs yang ini itu Bapak Ibu bisa exclude di linknya langsung. Di linknya langsung. Misalnya ada berita apa gitu ya, misalnya kenaikan harga bahan pokok di detik.com misalnya. Itu kan biasanya kalau link beritanya tuh detik.com/ apa kenaikan strip harga 2020. Nah itu link itunya tuh yang Anda exclude-kan. Jadi kalau misalkan materi ini dibahas malam ini nggak bakal cukup semalaman ya. Jadi kita bahas lagi di materi selanjutnya. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Sekarang optimasi yang kedua ya, switch bidding strategi. Ini penting sekali Bapak Ibu teman-teman karena bagaimanapun juga setelah saya nyoba nih, ini pengalaman pribadi saya. Awal-awal saya ngiklan bagus tuh hasilnya oke ya, setelah ya pokoknya konversinya bagus lah. Dari saya ngiklan waktu itu saya ngiklan reseller, iklan Abdi, itu budget sekitar 300 ribuan, tapi saya bisa dapat 8 reseller. Ya, itu untung besar itu, untung besar sekali. 300.000 dapat 8 reseller. Itu udah kebayang ya. Ya, nah, tapi yang namanya iklan kan dinamis ya, kadang bagus, kadang kurang juga. Nah, ketika saya iklan lagi dari awal, ya itu gini. Jadi ketika saya iklan lagi dari awal,
kan itu algoritmanya juga dari nol lagi. Iya. Nah, pas ngiklan lagi dari awal, itu ternyata pas kita mulai lagi, itu mungkin banyak yang bilang ya nggak semudah itu juga ternyata, karena ada banyak sekali faktor yang menentukan. Nah, di awal saya impressionnya dikit, kliknya dikit, sampai akhirnya bisa naik lagi iklannya itu karena apa? Karena saya ganti strategi bidding salah satunya. Gitu. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan karena ketika saya ganti strategi bidding, itu otomatis algoritma dari Google-nya juga akan berubah. Jadi pola Google dalam mencari audiens itu juga akan berubah. Jadi semakin logikanya nih, semakin bidnya naik, apalagi diimbangi dengan relevansi iklan yang bagus, iklan Anda akan semakin bagus juga hasilnya. Gitu. Nah, kapan Anda mengganti strategi bidding? Ini ya. Nah, jika dalam 30 hari, misalnya Anda udah ngiklan 30 hari, hasilnya 30 konversi. Nah, baru Anda ganti strategi biddingnya. Gitu. Nah, untuk di awal nih, biasanya di awal strategi bidnya apa? Biasanya maximize click. Betul ya? Karena di awal jarang sekali yang, bahkan di awal nggak bisa ya langsung. CPA kan nggak bisa ya? Bahkan saya juga udah mencoba ya. Jadi di awal saya langsung mencoba yang konversi. Ternyata emang nggak bisa. Nggak bisa, harus maximize click dulu. Nah, setelah 30 hari dapat 30 konversi, baru Anda ganti strategi bidnya jadi konversi. CPA mungkin lebih tepatnya ya. Konversi CPA itu kan cost per acquisition. Jadi sebenarnya itu konversi. Nah, jadi kalau belum terpenuhi, kalau misalnya Mas saya udah 30 hari tapi belum 30 konversi. Ya udah bisa lakukan exclude seperti yang tadi kita bahas di bahasan pertama, dan bidding strateginya gunakan maximize click aja dulu. Karena memang di awal kalau memang hasil belum bagus, jangan langsung pakai CPA. Karena Google belum punya standarnya. Itu dia. Makanya kenapa nggak bagus. Jadi kesimpulannya, jika dalam 30 hari belum menghasilkan 30 konversi, berarti kita tetap harus melakukan yang strategi bidding ini ya Mas? Strategi bidding dengan maximize click. Nah, sekarang mungkin agar lebih mudah, agar lebih ada bayangan semuanya, kita akan langsung praktekkan bagaimana caranya mengganti bid strategi dalam iklan yang sudah berjalan khususnya. Ini saya kasih contoh aja, jadi kita langsung praktek aja khususnya di Google Ads-nya langsung. Nah, ini contoh ya, ini contoh iklan saya. Anda lakukan, pertama Anda buka campaign-nya dulu, all campaign. Jadi ini adalah campaign-campaign yang sedang Anda jalankan. Itu dia. Ini kalau hijau ini berarti campaign-nya aktif atau sedang berjalan. Kalau seperti ini lagi mati atau pause. Nah, saya melakukan pause atau dimatikan ini karena memang hasilnya kurang bagus, konversinya kurang bagus. Nah, ini ada satu iklan Google Ads yang sampai detik ini masih saya jalankan karena juga saya tiap hari split testing. Saya gonta-ganti iklan, gonta-ganti keyword, gonta-ganti ads-nya, gonta-ganti copywriting-nya, itu semua saya lakukan untuk split testing sampai akhirnya ketemu pola atau hasil yang bagus. Nah, pertama, bagaimana cara change bid strategi. Jadi ganti strategi bidding. Pertama, Anda klik dulu campaign-nya. Ini kan campaign-nya nih. Diklik dulu. Kemudian setelah diklik campaign, nanti akan muncul ad group-nya. Jadi ad group-nya itu, ini kalau kasus saya nih, ini adalah iklan Google Search Network. Jadi ini ad group itu ibaratnya ad set-nya. Jadi targeting saya itu kemana aja. Nah, saya bisa cek di sini nih, di ad group-nya. Nah, saya klik, di sini muncul keyword-keywordnya apa aja. Karena kebetulan saya menargetkannya di keyword. Ya, ini dia hasilnya. Nah, kemudian kalau saya mau mengganti strategi bidnya, sebenarnya kalau untuk strategi bid itu teman-teman bisa lakukan di level campaign, bukan di ad group seperti ini. Ini saya hanya ingin menunjukkan aja di dalam ad group ada apa aja. Bahkan kalau Anda mau tahu audiensnya apa aja, Anda tinggal klik audience di sini. Seperti yang minggu lalu sudah kita praktekkan juga sebetulnya ya. Jadi Anda bisa menentukan audience di sini. Demografi, placement Anda juga bisa tentukan di sini. Misalnya placement deh, ini kan yang paling gampang nih. Tapi kan ini kita iklannya harus Google Display Network nih. Kalau masih Search Network ya nggak bisa nih. Cuman bisa di keyword aja sama mungkin di audience. Tapi kalau untuk placement ini hanya untuk Google Display Network. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan utama kita, bagaimana mengganti strategi bidnya. Ini teman-teman bisa lakukan di level campaign. Jadi pertama,
tadi ya buka campaign-nya dulu. Ini tadi saya buka ad group cuman mau nunjukin aja di dalamnya ada apa. Buka campaign-nya, silakan dibuka campaign-nya, kembali aja ke all campaign. Oke, ini sudah ya. All campaign. Kemudian di samping kiri kan nih ada kotak nih ya. Ada kotak di samping lingkaran hijau ini. Ini kan penanda iklan aktif. Ini bisa dicentang. Nah, ini bisa dicentang, kemudian nanti setelah dicentang atau di checklist ya, nanti akan muncul menu di atasnya. Ada menu edit. Ya. Nah, ada label. Menu edit, label dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung klik menu edit. Nah, kemudian langsung pilih change bid strategi. Jadi langsung aja ganti strategi bidnya di sini. Kalau mau ganti budget juga bisa langsung ganti budget di sini. Jadi misalnya sebenarnya yang berpengaruh iklan Anda mungkin gini. Banyak yang nanya, ini sekaligus saya jelaskan, khususnya kalau kita agak melenceng sedikit dari bahasan malam hari ini. Banyak yang nanya, karena banyak yang masih ngiklan Google Search Network. Mas, saya ngiklan sehari budgetnya 200.000. Iya. Tapi kok yang keluar realnya kok nggak 200.000? Ada yang cuma 50, ada yang cuma 70, 100. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena bisa jadi iklan Anda tidak muncul di halaman satu Google gitu, tidak muncul dan bahkan tidak diklik sama orangnya. Iya, karena di Google ini kita bayarnya bayar per klik ya. Iya, bayarnya per klik. Ya, paid per klik. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan nih budgetnya 200.000, ternyata yang keluar baru 20.000 bahkan seharian. Berarti itu ada yang salah dengan iklannya. Ada yang salah dengan iklannya. Biasanya paling gampang, coba bidnya dinaikkan dulu. Ya, naikannya berapa nanti saya kasih tahu di akhir. Terus bisa juga dinaikkan budgetnya. Karena kalau budget Anda set budgetnya makin besar, Anda set bidnya makin besar, kemungkinan iklan Anda muncul itu makin tinggi. Gitu. Jadi bisa dilakukan di sini khususnya. Langsung aja change bid strategi. Kalau misalnya, ini kalau di awal kan biasanya Bapak Ibu teman-teman, wah nggak ada Mas CPA nih, ROAS nih nggak ada. Adanya cuma maximize klik aja sama target impression share, betul nggak? Kalau di awal biasa seperti itu. Nah, saran saya, kalau memang di awal, tadi ya kalau udah 30 hari didapat 30 konversi, langsung ganti dari yang tadinya maximize klik, misalnya tadinya gini nih, ganti jadi target CPA. Itu dia. Target CPA itu apa? Target CPA itu, CPA kan cost per acquisition. Ini baru akan Bapak Ibu dapatkan ketika sudah punya data. Contoh misalnya, Bapak Ibu ngiklan, dalam 30 hari 30 konversi. Nah dari 30 konversi itu budgetnya berapa? Misalnya dari 30 konversi, budgetnya misalnya aja 300.000. Berarti cost per acquisition-nya berapa? 300.000 bagi 30. Berapa? 10.000. 10.000. Berarti kurang lebih target CPA Bapak Ibu semua 10.000. Mungkin kalau mau dilebihin sedikit, biar iklannya lebih muncul atau lebih naik itu bisa. Lebihin mungkin 11.000, 12.000 untuk CPA-nya. Jadi CPA ini karena memang tadi nggak bisa sembarangan, kita udah harus dapat datanya dulu nih. Ketika kita dapat datanya, baru kita tentuin CPA-nya berapa. Di sini kan bisa langsung kita tulis nih, target CPA-nya mau berapa, misalnya 10.000. Jadi nanti Google akan membuat iklan kita dioptimasikan agar per 10.000 itu ada konversi atau ada acquisition. Gitu. Makanya namanya cost per acquisition. Oke. Ini kalau sudah langsung di-apply aja. Kebetulan saya masih pakai maximize click karena ada beberapa iklan saya juga yang pakai CPA dan yang pakai maximize click. Ini saya lagi testing mana yang paling bagus antara CPA dan maximize click. Karena kalau ditanya mana yang paling bagus, jawabannya gimana? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Cobain aja, testing. Itu mau tanya ke master siapapun pasti gak ada yang tahu karena jawabannya itu ada di diri sendiri. Jawabannya ada di kita sendiri. Karena setiap orang memiliki pola yang berbeda-beda. Bahkan bisa jadi kita melakukan pola yang sama, misalkan si A dan si B melakukan pola yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Jadi gampangnya adalah kalau memang di awal belum ada 30 konversi dalam 30 hari, jangan ganti bid strateginya dulu, pakainya maximize click dulu. Tapi kalau sudah menghasilkan 30 konversi, baru boleh diganti. Nanti pas ganti dites lagi, langsung bagus nggak hasilnya. Kalau emang kurang bagus ya balikin lagi aja kayak maximize click juga nggak apa-apa, tinggal ganti-ganti mungkin ganti ads-nya, ganti copywriting-nya,
Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi optimasi dulu sampai minimal memenuhi syarat ya. Ya, sampai minimal memenuhi syarat yang tadi dioptimasi, baru nanti ganti strategi bidnya. Itu dia. Sip ya, itu untuk maximize kliknya. Kemudian kita langsung masuk ke bahasan berikutnya. Jadi malam hari ini sebetulnya praktek, tapi justru yang paling penting adalah kalau ke praktek kan gitu-gitu aja kan. Bikin iklan tuh ya create campaign lagi, nentuin target lagi, masukin gambar lagi dan seterusnya. Justru yang malam hari ini dibahas itu adalah bagian yang paling pentingnya, yaitu bagaimana tindakan yang harus dilakukan setelah iklan kita berjalan. Seperti itu. Nah, jadi malam hari ini kita akan lebih fokus ke sana. Kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, oke. Ini tadi aturan untuk mengganti bid strategi. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa lakukan optimasi yang namanya optimasi lanjutan. Nah, optimasi lanjutan itu bisa kita lakukan dengan cara apa saja. Ada banyak caranya. Biasanya optimasi lanjutan itu kita bisa mengubah bidnya, naikkan atau turunkan, kemudian naikkan budget, kemudian bisa juga lokasi kita masukkan, placement kita exclude atau kita masukkan lagi, itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke optimasi lanjutan. Ini ada beberapa aturan, khususnya kalau Bapak Ibu ngiklan di GDN atau Google Display Network, dan targetingnya misalnya Bapak Ibu menargetkan dari segi topik dan in market. Ini masing-masing targeting ini ada aturannya. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, justru ilmu dagingnya, ilmu yang paling pentingnya itu di sini Bapak Ibu, teman-teman. Karena gini, kalau teman-teman nyari cara ngiklan di Google Ads, di YouTube banyak nggak? Banyak. Di Google sendiri banyak juga. Nah, sekarang pertanyaannya, yang ngajarin ilmu seperti ini siapa? Iya, itu dia. Nggak ada kan? Nah, jadi pastikan disimak baik-baik. Jangan lupa dicatat juga ya. Dicatat nih, karena ini ibaratnya nih panduan dasar nih. Panduan dasar kalau Bapak Ibu ngiklan. Kalau Bapak Ibu menargetkannya topik dan in market, pastikan dari 3.000 klik itu kalau belum ada 10 konversi minimal, pastikan itu iklannya di remove atau di pause. Itu, atau add groupnya mungkin ya, kalau misalnya biasanya ngeceknya di add group. Add groupnya itu di remove atau di pause aja. Itu dia. Terus kemudian kalau dari 3.000 ada lebih dari 40 konversi, nah ini berarti iklannya bagus nggak? Bagus nih iklannya. Kalau iklannya udah bagus, yang dilakukan naikkan bidnya. Bidnya ya budgetnya boleh, tapi yang paling utama tuh bidnya dulu. Naikkan bidnya 100-500%. Misalnya tadi bidnya tadinya CPA, misalnya udah pakai CPA nih. Misalnya udah pakai CPA, tadinya CPA-nya 5.000, naikin jadi 7.500, atau naikkan langsung aja 10.000, 25.000, langsung naikin 500% tuh nggak masalah kalau di Google Ads. Gitu ya, karena Google Ads sama Facebook Ads agak sedikit beda kalau untuk soal naikkan budget atau bid itu agak sedikit beda. Sip ya, ini untuk topik dan in market. Kemudian kalau teman-teman menargetkan device, kan kalau device ini mau GSN atau GDN kan kita bisa target juga. Kan ada handphone atau laptop atau tablet bahkan, itu bisa kita targetkan. Nah, dari nanti data yang kita dapat, device yang profit, yang tidak profit, itu bidnya kurangin aja 100%, atau ya langsung aja matiin sekalian. Nah, yang kedua, kalau memang device-nya profit, ya udah langsung naikkan bidnya 10-50%. Jadi ini pastikan dicatat baik-baik, karena walaupun masnya belum praktek nih, nggak apa-apa, catat dulu aja. Nanti ketika praktek, justru ya, ini yang kemarin dibilang di webinar tuh maksudnya ini nih. Kalau nanti kita nanti kan bisa dibaca dari data di dashboardnya Google Ads masing-masing. Karena ini pasti nanti akan ketemu setelah Bapak Ibu praktek ya. Dan ibarat kata ini seperti map ya, map penunjuk jalan, penunjuk arah jalan. Karena ini salah satu indikator yang menentukan iklan Bapak Ibu nanti untung atau malah sebaliknya. Yuk. Kita langsung lanjutkan ke optimasi lanjutan yang berikutnya. Ini kalau Bapak Ibu teman-teman menargetkan keyword. Jadi dari 10.000 klik yang sudah ada, jadi memang saran saya kalau udah ngiklan di Google ya kita harus split testing dulu di awal. Kalau udah ketemu 10.000 klik, ada nggak nih 30 konversi? Kalau memang nggak ada, berarti kan jelek banget iklannya. Nah, pastikan langsung di remove atau di pause. Ini udah parah banget soalnya, ini udah jelek banget. Tapi keywordnya ya, bukan ad-nya. Keywordnya aja, jadi di bagian ad groupnya. Nah, ini kalau teman-teman target di bagian age and gender. Nah, ketika udah 5.000 klik, pastikan ada 10 konversi minimal. Kalau tidak, langsung di-exclude dari ad groupnya.
Jadi misalnya di ad group Bapak Ibu menargetkan umur 18 sampai 24 wanita misalnya. Ternyata dari ad group tersebut tidak menghasilkan 10 konversi. Langsung di-exclude dari ad groupnya. Nah, kemudian dari 5.000 klik, kalau menghasilkan konversi lebih dari 40, langsung naikkan bidnya. Ya, prinsipnya sama dengan yang saya sudah jelaskan di webinar-webinar awal, bahwa kalau di Google Ads itu prinsip iklannya pertama split testing dulu. Apapun itu, mau keyword, mau age and gender, mau topik, in market, dan seterusnya, bahkan kontennya juga kita split testing. Ketemu hasil yang bagus, kita baca datanya. Nah, itu pastikan teman-teman langsung lakukan tindakan seperti ini. Scale up atau increase ya. Ya, kalau udah ketemu, begitu ketemu yang bagus, langsung dinaikkan bidnya atau budgetnya. Kalau yang jelek, dimatikan. Atau di-exclude aja dari penargetannya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, saya mau coba sedikit kasih gambaran praktek lagi. Jadi ini contoh membaca data dari iklan Google Ads. Mungkin banyak yang masih bingung. Saya coba ambil contoh di sini. Ini campaign yang pertama. Khususnya kalau ini saya pakai GSN, jadi di ad group kita bisa lihat di sini. Kita balik dulu aja, biar semuanya jelas. Oke, coba masuk dari overview. Ya, overview ini adalah keseluruhan. Jadi campaign ke semua campaign di hari ini hasilnya berapa nih? 18 klik, 382 impression, itu berarti iklan kita sudah tayang ke 382 orang dan sudah diklik 18 orang. Budget yang sudah keluar 32.000, rata-rata cost per kliknya tuh 1.820. Ini kalau kita ngambil data hari ini aja. Ini tanggalnya teman-teman bisa mainkan di sini. Bisa setel di sini. Mau tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti bisa dilihat. Bisa di custom. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita buka campaign-nya. Ini ya, campaign. Misalnya saya mau ngelihat campaign yang ini misalnya. Kita mau ngelihat campaign yang lagi saya jalankan yang ini. Ini kan total 18 klik. Pertanyaan 18 klik itu dari mana aja? Nah, kita langsung klik aja ad group-nya. Kebetulan ad group saya iklan Abdi 1. Nah, ini ya. Jadi kata kunci saya ini ada 5 sebetulnya. Ada 5, tapi karena ini hasil paling jelek, ini coba ya. Ini tanggalnya mungkin saya ubah jadi dari tanggal 1 aja. Nah, gini. Nah, kalau dari tanggal 1 kan hasilnya seperti ini nih. Ternyata dari iklan saya yang nih ya, kita lihat ya. Kita lihat iklan saya yang paling bawah nih, keyword yang paling bawah Akademi Bisnis Digital itu bahkan tidak menghasilkan impression sama sekali, nggak jalan, dan ini skornya jelek nih 3/10. Ya, jadi saya matikan, makanya langsung saya matikan kan. Cara matiin gampang nih, tinggal klik ini aja, pause atau ya remove sekalian di sini. Ya. Nah, iklan saya ada beberapa yang hasilnya lumayan, yang CTR-nya cukup bagus, 6%, 4%. Terus kemudian, jadi saya bisa tahu nih, orang tuh banyak ngeklik dari mana? Dari keyword yang ini nih, yang Akademi Bisnis Digital, yang ini ternyata yang paling banyak ngeklik. Dan ini ingat ya sekali lagi, ini tiap orang beda-beda. Mungkin di saya Akademi Bisnis Digital bagus, tapi di orang lain kurang bagus. Jadi pastikan teman-teman split testing di iklannya masing-masing. Dan ini kan skor bagus. Nah, kalau udah bagus, teman-teman bisa tadi ya ngelakuin increase bidding atau decrease bid ya, tinggal dicentang, edit, change max CPC bid. Jadi bidnya nih bisa langsung dirubah di sini, bisa langsung increase atau decrease. Ini tadi saya maksud nih naikkan bidnya ini by persentase, misalnya 10% atau 15%, ini bisa langsung dilakukan di sini. Oke, termasuk di Google Display Network sama aja sebetulnya. Misalnya kalau di Google Display Network kita masuk ke placement biasanya. Kebetulan target. Ya, saya juga ada iklan yang Display Network, tapi sedang saya pause karena hasilnya masih kurang. Biasa kalau misalnya iklan hasilnya jelek itu biasa kok. Siapapun itu pasti ngalamin. Nah, display GDN misalnya nih ya. GDN gitu di atas. Oke, ini dia. Ini langsung diklik ya. Jadi kita klik campaign-nya, kemudian nah, ini ad group-nya kita langsung lihat aja di dalam ad group-nya tuh ada penargetan apa aja sih di dalamnya. Nah, kita misalnya placement nih.
kita masuk ke placement misalnya. Ini bagian ads and extension. Ini kalau ads and extension ini beda lagi. Ini masuknya ke dalam kategori copywriting-nya, headline-nya, bahkan kalau display network tuh gambarnya, videonya, gambar atau video, ya dan seterusnya. Nah, ini di bagian placement kita juga bisa meng-exclude. Caranya langsung aja nih dari placement yang ada, ini diklik aja bagian exclusion ini. Iya. Gitu. Nah, ini kan kita udah menargetkan ini. Nih kalau misalnya mau di-exclude bisa langsung kita klik aja. Itu dia. Nah, kebetulan kan belum ada yang saya exclude. Dari sini aja, dari placement. Misalnya dari placement ini hasilnya kurang bagus nih. Kan kita bisa lihat di data matrix-nya nih. Yang ngeklik berapa, nanti impression-nya berapa, CTR berapa. Kalau emang kurang bagus, hasilnya bisa di pause atau di remove. Bisa di pause atau di remove. Gitu. Atau ya di exclude sekalian. Nanti bisa kita tambahkan ketika kita meng-exclude. Itu dia. Sip, ini untuk pembahasan basicnya. Oke, nah ini kita bisa exclude placement juga. Itu dia. Sip, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi karena malam hari terbatas dan yang kita bahas lebih banyak ke mindset, bukan mindset dasar ya, ini mindset yang dalam nih. Ini mindset penentu iklan Bapak Ibu teman-teman bisa untung semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas satu bahasan lagi. Mungkin ini akan dipraktekkan di pertemuan yang berikutnya karena kita udah membahas soal remarketing. Ya. Untuk remarketing ini Mas Wahyu karena sudah cukup kompeten juga, langsung saja dijelaskan sedikit mungkin ya. Oke. Sip. Oke. Nah, jadi untuk di Google Display Network ini atau biasa kita sebut GDN itu ada 6 jenis remarketing ya. Remarketing itu sederhananya kita memasarkan kembali iklan kita ke orang-orang yang sebelumnya pernah melihat iklan kita atau pernah melihat iklan dengan produk sejenis dengan produk kita. Nah, itu remarketing. Nah, untuk remarketing sendiri di Google Ads, di Google Display Network khususnya itu ada 6 jenis. Oke, ini boleh sambil dicatat ya karena sedikit penjelasannya itu sedikit apa ya? Jadi langsung dianalogikan ya. Jadi pastikan sambil dicatat. Oke. Nah, di sini contohnya yang pertama itu ada standar remarketing. Ini adalah remarketing standar atau pemasaran ulang standar. Ini sederhananya gini ya. Contoh sederhananya misalkan ada orang katakanlah si X. Si X ini mengunjungi situs website Abdi. Ya. Sambil catat ya. Si X atau katakanlah si Fulan ini mengunjungi website Abdi. Kemudian dia keluar atau exit dari website Abdi tersebut. Nah, kemudian kita bisa misalkan si Fulan ini mengunjungi situs bisnis lainnya nih. Nah, itu bisa kita targeting. Ya, itu bisa kena iklan dari iklan display network kita nanti. Oh, jadi dia mengunjungi satu website. Misalnya dia udah mengunjungi website kita dulu tapi ya. Terus habis itu dia mengunjungi website yang lain. Di website yang lain kena iklan kita gitu ya. Iya, betul. Sip. Atau pernah mengunjungi situs bisnis, katakanlah bisnis lainnya. Misalnya bisnis A. Nah, kemudian ketika kita iklankan dengan keyword yang sama, ketika orang tersebut mengunjungi bisnis B itu akan kena iklan kita juga. Itu yang standar. Nah, oke. Yang berikutnya sekarang. Kemudian yang berikutnya itu dynamic remarketing ya. Ini contoh yang beda lagi ya. Misalkan si Fulan ini mengunjungi situs bisnis mengunjungi katakanlah website Essenzo-nya katakanlah si Peppermint ya. Jadi ketika si Fulan mengunjungi situs Peppermint, kemudian dia keluar dari situsnya, nah kemudian dia masuk ke situs website lainnya. Nah, itu akan kena iklan si produk Peppermint lagi. Jadi gini ya, si Fulan mengunjungi situs Peppermint. Nah, ketika dia keluar ke situs lain, kita iklankan lagi, itu akan muncul lagi iklan Peppermint ke si Fulan ini. Jadi mungkin kalau lebih gampangnya
dia masuk ke Essenzo, terus dia ngeliatnya Peppermint, terus dia keluar, masuk website lain, yang kena iklannya tuh Peppermintnya, bukan produk yang lainnya gitu. Jadi mungkin gitu yang lebih gampangnya. Jadi bahkan orang itu bisa kita target, misalnya Anda jualan baju dia paling gampang. Ya gini deh, Anda pernah nggak sih masuk ke sebuah website, terus ketika keluar, terus misalnya sepatu nih, Anda udah suka banget sama sepatu yang warna coklat ini nih misalnya, terus tapi Anda nggak jadi beli, keluar terus buka Google lagi atau buka website tertentu, munculnya tuh sepatu yang sama bahkan dengan yang Anda cari. Nah, itu mungkin ini adalah jenis yang kedua ya. Iya, yang dynamic ini. Ya. Oke, kemudian yang ketiga itu remarketing for mobile apps. Nah, jadi ini ketika orang misalkan Bapak Ibu punya aplikasi nih, ya. Misalkan Bapak Ibu punya aplikasi, kemudian ada orang yang mengunjungi aplikasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika dia keluar, dia mengunjungi situs-situs lain, itu akan kena retargeting kita dengan kata kunci nama aplikasi Bapak Ibu. Misalkan si orang itu mengunjungi situs katakanlah Mobile Legend ya atau aplikasi Mobile Legend. Ketika dia keluar, dan dia buka internet, kita targeting menggunakan keywordnya itu Mobile Legend, maka orang tersebut akan kena iklan kita. Oke, jadi itu orang yang pernah mengunjungi aplikasi kita, kemudian dia mengunjungi situs lain, ketika kita iklankan menggunakan keyword aplikasi kita, itu akan kena iklan kita lagi. Ya. Ini berlaku untuk iklan aplikasi. Iya, untuk iklan aplikasi. Sip. Oke. Yang keempat. Kemudian yang keempat, remarketing list for search ads. Nah, ini kombinasi antara Google Search Network dan Google Display Network. Wah, ini mantep nih, keren nih. Oke, keren banget ya. Jadi misalkan ada orang yang mencari Abdi atau akademisi digital. Nah, kemudian dia masuk tuh ke situs kita karena mencari Abdi, masuk ke situs kita. Nah, setelah dia keluar, kemudian dia akan kena iklan dari display kita, ya. Jadi menargetkan orang-orang yang sebelumnya pernah mengunjungi website kita menggunakan display network, ya. Jadi di awalnya kita menggunakan GSN nih, Google Search Network, ya. Misalkan kita berikan menggunakan Google Search Network menggunakan keyword Abdi. Kemudian dia masuk tuh ke Abdi tersebut, ke iklan kita. Ketika kita beriklan menggunakan Google Display Network, dia akan kena iklan kita. Oke. Nah, jadi ini kombinasi ya antara kita lagi nge-search di Google, karena kita pernah mengunjungi website orang tersebut. Iya. Ternyata waktu kita nyari di Google, muncul juga iklan dia gitu. Iya. Jadi ini kombinasi antara Anda lagi nyari sama tiba-tiba muncul gitu. Iya. Wah, ini keren banget yang keempat. Ini saya juga agak pusing nih saat mempelajarinya, tapi ya emang keren banget. Ya. Oke, kemudian yang kelima, video remarketing ya. Nah, ini berhubungannya dengan YouTube biasanya. Ya, misalkan ada orang yang sudah mengunjungi situs YouTube kita, katakan YouTube-nya YouTube Abdi. Di situ tonton video 1 misalkan ya. Nah, ketika orang tersebut keluar dari situs Google kita, situs YouTube kita, dan itu akan kena iklan kemudian dia mengunjungi YouTube atau mengunjungi aplikasi atau mengunjungi situs-situs web dan kita iklankan menggunakan Google Display Network, itu akan kena iklan kita, ya. Yeah. Jadi orang-orang yang sudah mengunjungi channel YouTube tertentu atau menonton video tertentu itu akan kena iklan kita dengan tanda kutip situsnya tersebut kita masukkan ke dalam target, ya. Ya, jadi ini lebih tepatnya kita remarketing untuk orang-orang yang udah nonton video. Iya, menonton video. Itu kita bisa menggunakan yang placement juga, ya. Seperti yang sudah dibahas di awal, placementnya misalkan di YouTube, channel YouTube, itu akan bisa kita remarketing ke orang tersebut. Oke, kemudian yang terakhir, yang keenam. Nah, ini penting banget nih yang keenam. Ini biasanya orang-orang pebisnis yang menggunakan email list remarketing ini biasanya memancingnya itu menggunakan ya katakanlah download e-course atau download e-book atau mungkin contohnya di Abdi deh. Contohnya di Abdi ya. Di Abdi kan Bapak Ibu sebelum masuk ke video 2, itu Bapak Ibu nonton video 1 sampai selesai itu kan sekitar 15 menit. Setelah selesai, Bapak Ibu kan disuruh tuh memasukkan nama dan email. Nah, kemudian baru masuk ke video 2. Nah, email tersebut itu dimasukkan ke dalam list.
di dalam list dan kita retargeting. Jadi iklan kita nanti akan tayang ke orang-orang yang sebelumnya pernah memasukkan atau menginput data email dan nama di jebakan-jebakan yang kita terapkan. Ya, ini kalau di Facebook Ads ini kita juga bisa lakukan sebetulnya dengan kita mengumpulkan email, mungkin kalau ngiklan pakai lead generation, nah itu kan kita bisa email-email yang terkumpul itu bisa kita iklankan lagi. Kalau email-email tersebut. Nah, kalau di Google kita juga bisa melakukan itu. Itu dia. Jadi luar biasa, apalagi kalau Bapak Ibu udah sempat ngiklan pakai lead generation, terus emailnya kan bisa kita list untuk kita remarketing. Itu luar biasa sekali. Nah, itu untuk lead generation di Facebook ya. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan di Facebook itu kan ada konversi ya. Iklan conversion. Conversion di campaign conversion. Nah, di situ kan ada tuh optimasinya untuk leads kah atau untuk view content atau add to cart. Nah, itu Bapak Ibu bisa sampai situ. Nah, untuk di Google itu list email ya. Kalau di itu kan leads, kemudian lead generation itu bisa kita retargeting orang. Betul sekali. Nah, intinya ini adalah pembuka untuk kita belajar remarketing karena ini panjang sekali prosesnya. Nanti ke depannya kita akan berikan materi-materi ini mungkin satu sesi mungkin. Mungkin yang pertama dulu, yang kedua sampai dengan yang keenam ini nanti kita akan praktekkan juga di sesi-sesi berikutnya. Dan tapi yang paling penting harus diingat poinnya adalah yang pertama, sebelum melakukan remarketing pastikan teman-teman tempel dulu kode Google Tag Manager di landing page masing-masing. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau memang punya landing page masing-masing. Nah, gimana caranya? Itu diajarkan nggak di training FB Essenzo? Nah, di training FB Essenzo itu diajarkan ya. Bahkan di training Essenzo itu kita tidak hanya membuat landing page ya. Bahkan kita juga akan membuat selain membuat landing page, kita juga menggunakan pixel. Yang mana untuk training pixel ini Bapak Ibu di luar itu minimal keluar uang belasan juta ya. Puluhan sampai belasan bahkan puluhan juta ya. Minim banget tuh sekitar 8 jutaan. Dan saya kasih tahu nih, kalau Bapak Ibu ikut training FB Essenzo, kan Bapak Ibu diajarkan untuk bikin landing page sendiri. Bahkan ngutak-ngatiknya, masang pixelnya, dan kabar baiknya itu bisa kita pasang juga Google Tag Manager atau GTM, yang mana nanti bisa teman-teman lakukan untuk remarketing. Jadi di Facebook Ads iklannya jalan, di Google Ads juga bisa di retargeting atau di remarketing. Nah ini jadi pastikan teman-teman ikut training FB Ads Essenzo juga, tapi sebelum itu ikut dulu training FB Ads Abdi. Nah, sebelum ikut training FB Ads Abdi ikut dulu Kopdar. Karena buat yang udah nonton video terbaru kan kita membuat alur training itu kan pertama Kopdar dulu. Kemudian training FB Ads Abdi, kemudian training FB Ads Essenzo. Nah, kita akan membuat jadwal di masing-masing kota tuh nanti akan seperti itu. Kopdar dulu, nanti nggak lama kemudian ada training FB Ads Abdi, nggak lama kemudian ada training FB Ads Essenzo. Nah, kalau training FB Ads Abdi nanti teman-teman bisa ketemu saya, dan training FB Ads Essenzo ini khususnya yang Essenzo nih yang kita baru luncurkan dan hasilnya luar biasa sekali. Nanti ini akan dibawakan oleh Mas Wahyu langsung. Itu dia. Jadi nanti buat yang mau belajar langsung sama Mas Wahyu, beliau ini memang orang yang berkompeten di bidangnya, khususnya di Facebook Ads dan juga di Google Ads. Jadi pastikan kalau memang mau belajar banyak dengan Mas Wahyu, pastikan ikut training FB Essenzo. Nanti karena ini akan ada hubungannya dengan remarketing di Google Ads juga. Apalagi nanti kedepannya kita juga akan bahas lebih mendetail lagi cara menempelkan Google Display, Google Tag Manager. Kemudian kita juga nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya landing page, itu kita juga akan bahas ya sampai katakanlah Google Analytics, itu semuanya akan kita bahas ya. Jadi sebenarnya bahasan Google Ads ini masih panjang teman-teman Bapak Ibu. Jadi pastikan disimak terus webinar khususnya yang hari Kamis, karena kita akan bahas Google Ads lebih dalam lagi. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke product knowledge. Di sini saya mengingatkan kembali. Di sini saya ingin mengingatkan kembali aja. Sebentar. Oke, jadi buat yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, di sini saya mau kasih tahu bahwa bulan ini kita sedang ada, lebih tepatnya kita sedang ada banyak sekali promo. Jadi pastikan dimanfaatkan. Khususnya yang paket karena yang paketnya biasanya paling cepat banget habisnya.
Ya, Bahkan ini, ada kabar beberapa paket sudah mulai habis ya. ya, jadi teman-teman bisa langsung pergi ke dashboardnya Dashboard, masing-masing, kemudian ke bagian menu shop, shop, lalu klik promo. bagian promo, bisa dilihat paket bonus madunya itu tersisa tinggal paket bonus slimming 1, bonus madu imunitas 4, dan bonus madu lengkap 5. Jadi yang 2 dan 3-nya itu udah habis ya. Jadi pastikan segera manfaatkan promo ini karena kenapa ini saya ceritakan sedikit kenapa kok bisa habis. Karena memang mereka udah tahu, member-member tuh udah tahu kalau mereka manfaatkan promo ini mereka akan untung besar. Ya faktanya habis yang 2 dan 3. Jadi pastikan segera dimanfaatkan karena paket bonus slimming 1 ini memang ini kita sediakan khusus untuk teman-teman atau konsumen dari teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Ini cocok sekali karena kombinasi antara slimming honey, kemudian grapefruit, moringa green tea dan juga grapefruit. Yang mana grapefruit ini sebagai bonus ya. Bonusnya kita kasih bonusnya. Jadi 335.000 kita kasih grapefruit seharga 185.000. Itu kalau Anda jual harga konsumen ini 200.000 lebih plus kalau misalnya madu dan madu dan moringa juga dijual, wah itu akan jauh lebih untung lagi. Iya. Kemudian bonus madu imunitas 4 ini juga sama 370.000 kita kasih bonus peppermint seharga 210.000. Jadi bonusnya dari bonusnya aja bisa dijual konsumen 245.000 belum lagi kalau madunya dijual. Jadi pasti untung sekali. Dan ini yang paling banyak dicari-cari juga paket bonus madu lengkap 5 itu dengan 895.000 dapat 5 varian madu dan bonus 4 produk esensial oil. Wah, senilai 720.000 ya. Ini kapan lagi adanya? Kalau nggak dimanfaatkan segera ya udah keburu habis. Karena emang faktanya kita bikin promo ini sebulan dan sekarang belum sampai akhir bulan aja udah banyak yang habis. Iya, betul. Ya, jadi pastikan dimanfaatkan karena saya juga banyak sekali dengar cerita-cerita member itu kemarin khususnya itu banyak sekali yang dapat reward yang gara-gara jualan produk. Iya. Dan jualan produk itu kenapa jual produknya bisa melesat sekali karena ketika ada promo seperti ini mereka ngambil yang banyak, mereka stok yang banyak akhirnya karena udah punya stok jadi jualnya gampang udah ngetesin sendiri, orang ngeliat barangnya ada langsung beli bahkan untungnya bisa 2 kali lipat dari yang di stok. Betul banget. Jadi untungnya akan untung besar sekali dan ini adalah varian madu-madu terbaru. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke dashboardnya. Langsung saran saya amankan dari sekarang karena produk-produk baru ini juga bahkan ini 5 besar yang paling laku loh. Bahkan nih hari pertama launching udah langsung pre-order nih. Iya, hari pertama launching aja udah pre-order ya untuk produk-produk barunya ada Gastric Clear, Toxic Clear ya. Ini tujuannya untuk kalau Gastric Clear ini untuk lebih ke masalah pencernaan ya. Kalau Toxic Clear ini untuk mendetoks bagian mendetoks racun-racun yang masuk ke tubuh kita. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa bayangkan hanya dengan madu, hanya dengan madu saja tapi kita konsumsi madu tapi bisa mendetoks semua racun-racun yang masuk ke tubuh kita baik itu lewat makanan, minuman, udara dan sebagainya. Jadi praktis sekali dan ini buy one get two. Wah, ini pastikan dimanfaatkan luar biasa sekali. Tidak ada promo lagi setelah ini soalnya. Jadi pastikan dimanfaatkan karena sudah saya lihat ini juga jadi best seller karena ya banyak sekali yang mengincar khususnya ini nih Lady Honey dan juga Gentleman Honey. Dan ini cocok sekali untuk pasutri ya pasangan suami istri. Wah ini dicoba aja ini hasilnya jos sekali karena banyak sekali yang testimoni wah mas ini madunya jos banget gitu. Ya pokoknya oke banget lah. Jadi pastikan yang belum nyoba ya udah coba aja rasain sendiri biar gini. Cara menjual produk paling gampang itu adalah dengan testimoni sendiri. Dan testimoni sendiri itu bisa didapat kalau apa? Kalau Anda sudah mencoba produknya. Pakai produknya. Kalau Anda nggak pakai produknya ya nggak dapat testimoni. Karena biasanya kalau kita sudah mencoba produknya itu kita akan lebih pede lagi untuk menawarkannya dan itu sangat powerful banget ya. Karena kekuatan kita saat kita promo produk yang sudah kita coba itu sangat meyakinkan si calon konsumennya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu nih, ini untuk promo seperti ini paling gampang banget nih. Misalkan Bapak Ibu lagi minum madu nih, itu bisa sambil di video atau dipoto kemudian di share di WA Story atau Instagram Story atau bahkan di Facebook Story.
Saya ngetes waktu itu bikin video lagi konsumsi madu, bikin video essential oil di tetes-tetes di Instagram khusus ya. Saya bikin Instagram khusus buat jualan itu gara-gara posting foto netes-netes sama diffuser uap sama madu, langsung banyak banget yang nanya. Itu dia. Ya di luar dari iklan ya, di luar iklan yang saya jalankan, nambah follower dan otomatis jadi banyak yang nanya, banyak yang penasaran gara-gara itu. Kenapa? Karena orang itu tertarik dengan produk realnya, foto aslinya gitu, foto realnya. Karena ya itu yang bikin orang tertarik. Ya contoh paling gampang, Anda lebih tertarik dengan foto makanan atau foto real orang lagi makan gitu, yang ada asap-asapnya gitu. Anda lebih tertarik yang mana? Atau sederhananya Anda melihat orang menggunakan kerudung atau kerudung yang hanya dipoto, dilipat dan dipoto. Pastikan kalau ada modelnya gitu. Kalau beneran dipakai atau mungkin kalau makanan beneran pas orangnya makan tuh pas lagi nyeduh, wah itu asapnya, itu pasti berasa tuh dari jauh aja langsung yang, aduh jadi pengen nih, jadi lapar kan kurang lebih gitu. Nah itu juga berlaku kalau Anda jualan produk juga, jualan Essenzo. Dan ini salah satu yang khususnya yang madu terbaru ya. Kalau kita ngomongin madu terbaru yang paling laku ya ini nih paket bulan madu. Karena kenapa paling laku? Karena Anda kalau beli ini, kalau Anda stok paket ini Anda paling untung. Karena Anda cuman harga yang harusnya 760.000, Anda dapatkan hanya dengan 720.000 dan buy one get two. Waduh, ini benar-benar luar biasa ya. Jadi satu madunya aja Anda udah 40.000. Gimana kalau total Anda dapat 8 madu? 40.000 kali 8, 320.000. Itu keuntungan baru dari selisih harganya aja. Belum kalau dari produk bonusnya Anda jual lagi. Yang produk yang buy one-nya itu Anda pakai sendiri. Ya. Kemudian sisanya yang bonusnya Anda jual. Itu Anda udah untung. Anda udah 720-nya tuh udah bahkan baliknya untung. Itu dia, karena 720.000 Anda jual semuanya kalau ke konsumen aja, kalau harga member aja 760, itu udah untung 760. Belum lagi kalau dijual harga konsumen, itu lebih untung lagi, bisa 800-an tuh kalau dijual, 800 lebih. Jadi pastikan Anda manfaatkan semua promo ini karena sekali lagi nih saya nggak ngejamin beberapa hari lagi mungkin masih ada, jadi saya nggak ngejamin juga. Ya bisa jadi udah habis karena ya Anda tahu sendiri pengalaman kita aja baru ngeluarin promo madu slimming ini aja udah banyak yang habis. Nah ini saya juga khawatirnya beberapa hari kemudian, apalagi setelah banyak yang nonton webinar ini ya, ntar malah makin habis. Jadi pastikan dari sekarang kalau perlu malam ini langsung order, langsung transfer. Karena ini akan segera bisa segera habis nih kalau Anda tidak manfaatkan. Dan tenang aja, nggak usah khawatir, nggak bisa jualan. Kenapa? Karena kita ajarkan bagaimana cara jualannya, khususnya pertama Anda bisa belajar di materi-materi di video, lewat webinar atau di training FBAds, dan yang lebih serunya lagi, lebih spesifiknya lagi di training Facebook Ads Essenzo. Itu diajarkan. Justru kita tuh ingin membuat Anda makin untung. Gitu. Kalau Anda stok produk, Anda nggak perlu takut ngejualnya gimana, karena kita udah siapkan kurikulumnya dan juga kontennya. Jadi nggak perlu takut nggak untung, nggak perlu takut nggak kejual, karena memang separah-parahnya resikonya apa sih? Resikonya sehat ya. Resikonya sehat dikonsumsi sendiri. Dan kalau didiemin belum laku nih 1-2 bulan ya, masa iya sih nggak laku 1-2 bulan? Pasti laku kok kalau emang dipraktekkan gitu. Apalagi ada fasilitas yang emang khusus untuk belajar berjualan. Yang mana bahkan di hari kedua pun sudah ada beberapa yang langsung dapat penjualan. Ya masa iya nggak laku 1-2 bulan. Ya separah-parahnya nggak laku juga kan nggak basi juga ya kan. Beda kalau Anda stok makanan, nah itu beda tuh. Jadi tenang aja, nggak usah takut jualan karena kita sudah sediakan fasilitasnya itu di training Facebook Ads Essenzo yang nanti akan dibawakan langsung oleh Mas Wahyu. Dan luar biasanya hari pertama, hari kedua udah banyak yang dapat chat dan langsung closing juga bahkan ada ya. Ada banyak yang langsung closing di hari kedua. Di tempat. Closing tempat loh. Di tempat training tuh. Jadi hari pertama buat iklan, besoknya closing. Closing. Ada juga yang H+1, H+2 itu udah closing. Nah, Anda bayangin nih kalau Anda ngambil buy one get two dan Anda jual, itu untungnya 2 kali lipat tuh dari yang Anda beli pertama 720.000, Anda bisa jual 1,5 juta bahkan lebih tuh kalau Anda jual harga konsumen. Jadi Anda pasti untungnya makin besar kok. Jadi makin banyak ambil stoknya, makin untungnya makin besar tentunya. Karena biasanya dari promo-promo buy one get two ini keuntungan untuk member itu 150% kurang lebihnya. Betul sekali. Jadi ini ya sedikit yang
Jangan sekali lagi Bapak Ibu teman-teman jangan bosen-bosen ngeliat ini karena memang ini real kok, real udah banyak yang dapat ini dan ini tujuannya justru untuk membantu Anda agar komisi Anda makin besar, penghasilan Anda makin besar. Kalau Anda belanja 10 juta atau kurang lebih stok 15 paket ya, ini yang akan Anda dapatkan 10 juta yang masuk omset, khususnya yang buy one get two ya. Dari omset 10 juta Anda udah dapat cashback tuh 20% minimal. Udah dapat 2 juta. Plus dari selisih harga. Selisih harga kan Anda pasti nanti jualnya harga konsumen kan. Penjual konsumen. Jadi dari 10 juta yang Anda belanjakan, Anda akan dapat untung 3 juta 500. Itu baru dari produk yang Anda dapat, belum dari get to-nya. Kan buy one get two. Kan beli satu dapatnya 2. Nah, yang satu kalau Anda stok 10 juta berarti kan Anda dapat bonusnya 10 juta lagi. 10 jutanya lagi kalau dijual dengan harga konsumen ya 11.500.000. Karena harga konsumen kan 15%. Jadi total keuntungan Anda 11.500.000 tambah 1.500.000 tambah 2 juta. Jadi kurang lebih 15 juta. Itu dia. Ya, jadi pastikan lah. Yaudah langsung diambil aja promonya karena nggak akan ada promo seperti ini lagi. Apalagi ini produk yang madu ini masuk salah satu yang paling laku loh. Kalau biasanya orang tuh lebih gampang jual madu karena orang udah tahu madu itu bagus. Apalagi kalau madunya madu yang berhubungan dengan streaming ya. Karena biasanya produk apapun yang berhubungan dengan streaming itu laku. Luar biasa lakunya. Apalagi cuma dengan madu. Biasanya kan di luar sana orang pelangsing tuh pakai obat, suplemen, pil, kapsul, tablet apapun itu. Kita cuma madu. Jadi orang tuh juga nggak takut nyobanya gitu, karena madu. Karena itu yang bikin gampang banget jualnya. Apalagi kan semua orang udah tahu khasiatnya madu, apalagi madu itu kan alami ya, alami dan tentunya ya semua orang udah tahu lah, jadi nggak perlu kita edukasi lagi. Ya betul sekali. Dan ini efeknya apa buat Anda kalau Anda manfaatkan ya otomatis ini pokoknya setiap apapun yang kita kasih, apapun yang kita keluarkan itu akan ada efeknya kepada reward yang bisa Anda dapatkan. Nah, reward 2020 yang bisa Anda dapatkan ya Kapal Pesiar ini. Dan ini sudah sering sekali saya bahas, mungkin Mas Alvin juga sering bahas soal reward ini. Jadi intinya adalah saya cuma mau semoga yang menonton webinar malam hari ini semua bisa tembus reward Kapal Pesiar semuanya. Dan sekali lagi syaratnya sangat mudah, cuma omset 20 juta selama 4 bulan dan dapat 30 reseller baru sampai 4 bulan juga ya. Jadi ini syaratnya sangat mudah. Kalau mau Mas gimana caranya agar saya bisa ini? Ya udah pastikan pastikan hadir di event-event Abdi. Ya karena di event-event Abdi justru kita sediakan trainingnya, kopdar ataupun training FBH Esenzo. Itu kita sediakan untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Tujuannya agar bisa dapat rewardnya. Dan juga dapat komisi yang tentunya besar. Jadi pastikan hadir di event-event terdekat Abdi di kota Anda. Baik itu kopdar, training FBH Abdi buat yang udah ikut kopdar, training FBH Esenzo buat yang udah ikut training FBH Abdi. Jadi pastikan hadir di event-event Abdi berikutnya karena kalau Anda tidak segera mendaftar dari sekarang, itu biasanya akan penuh. Karena pengalaman di training-training sebelumnya nih, 3 training terakhir, 4 training terakhir nih, kita selalu tutup pendaftaran bahkan di H-3 tuh kita udah tutup. Saking antusiasnya, saking member itu antusias sekali untuk ikut training karena mereka juga semangat ingin ngejar reward, ingin ngejar hasil yang besar dia. Jadi pastikan hadir karena di training di kopdar kita akan ketemu teman-teman akan ketemu dengan mentor, dengan trainernya, bahkan dengan Mas Alvin langsung kalau di kopdar. Ya jadi pastikan dimanfaatkan tuh event-event kopdar, training gitu pastikan dimanfaatkan. Sip, berikutnya. Nah, udah masuk grup Facebook Abdi? Nah, yang belum pastikan segera masuk karena di sini akan banyak sekali sharing informasi. Buat yang tadi mantengin grup Facebook Abdi, ada satu member, enggak satu sih sebenarnya banyak sih sebenarnya. Tapi yang saya lihat tadi satu member yang sudah testimoni di Google Ads. Ya, dan itu baru yang saya lihat di grup tuh, belum yang lain-lain tuh saya juga kalau ketemu di training FBH itu saya sering ngobrol sama banyak member dan banyak yang udah ngasilin dari Google Ads. Jadi pastikan setelah nonton webinar ini, kalau yang belum masuk grup, ayo langsung masuk grupnya. Ini linknya nih buat yang tadi nanya gimana cara masuk grup Abdi, ini linknya. Langsung ketikkan ini aja di browsernya masing-masing. bit.ly/FB Group Abdi. Ya lebih jelasnya ini ada di Telegram, teman-teman buka aja Telegram nanti langsung klik linknya agar bisa langsung masuk ke FB grupnya. Oke, sekarang kita waktunya untuk tanya jawab. Jadi buat yang ingin bertanya saya persilahkan mungkin 3-4 pertanyaan ya.
3 sampai 4 pertanyaan, saya akan coba jawab. Saya udah persilakan dari sekarang, boleh ya tanya apapun, Google Ads, Facebook Ads, event Updi, Kopdar, training, atau digital produk, marketing, Essential. ya, produk. Silakan, boleh langsung tanya sekarang. Oke, ini ada pertanyaan Mas dari RD Nick ya. Ready stock untuk madu yang baru launching kapan? Kapan nih ya? Ready stocknya? Ya, intinya gini, nanti tunggu informasinya aja, kemungkinan besar dalam waktu dekat. Intinya, kalau nunggu ready stock, nanti malah makin lama dikirimnya. Karena kita ngirimnya itu kan berdasarkan urutan, waiting list. Sesuai antrian ya. Kalau nunggu ready stock, udah nanti saya order pas ready aja. Justru nanti dikirimnya paling terakhir tuh. Itu bahkan misalnya karena waiting listnya terlalu banyak dan stoknya misalnya nggak cukup, ya bisa ini lagi nanti bisa malah PO lagi. Jadi pasti dari sekarang, karena ketika nanti barangnya udah ready, tenang aja dalam waktu dekat, nanti bisa langsung dikirim. Kalau nunggu pas ready, ya nanti malah ngantrinya makin panjang karena kita sistemnya pakai antrian. Betul. Ya, jadi pastikan dari sekarang aja, karena itu Anda akan rugi sendiri kalau nunggu nanti, apalagi nunda-nunda. Oke, yang selanjutnya dari Z-Boy Clothing ya. Buat akun Google Ads harus bayar ya? Oke. Untuk buat akun Google-nya itu nggak harus bayar ya. Google Ads-nya nggak harus bayar. Gratis kok. Gratis. Ya, untuk buat akun Google Ads-nya gratis. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai iklan dan tayang, itu baru Bapak Ibu bayar. Iya. Ya berbayarnya pas ngiklannya gitu. Kan namanya juga traffic berbayar kan Google Ads. Oke. Sip, cari info Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Anita Nusantari. Cari info company profile, produk Essential dan sertifikat halal BPOM cari di mana? Ada calon reseller nanya. Ya sebenarnya gampang sih, kalau misalnya BPOM kan udah ada tuh di kemasan yang terbaru. Kalau wah Mas belum tahu, ya udah beli aja produk yang paling baru, udah gitu aja. Pasti ntar ada kok di kemasan terbarunya. Wah ada BPOM-nya nih, ada nomor BPOM-nya juga bahkan. Jadi bisa langsung dicek di produknya sendiri. Kalau yang kemasan lama biasanya kan, kalau yang belinya udah dulu gitu ya, udah bulan kemarin biasanya emang belum ada. Tapi di kemasan terbaru itu udah ada BPOM-nya. Jadi ya udah, kalau emang belum ada, pastiin udah punya produk yang terbaru agar bisa tahu oh iya ada ya BPOM-nya halal dan sebagainya. Jadi bisa nanti bisa ya, kalau ada yang nanya gampang. Oh ini udah ada BPOM-nya, oh ini udah halal gitu. Jadi gampang. Sip ya. Sip. Oke, 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan lagi nih. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, baru mau kopdar akhir bulan ini, belum nyampe ilmunya, baru sampai video 9, baru bisa bikin halaman di Facebook. Oke, tenang aja ya. Webinar ini ada rekaman ulangnya. Jadi webinar ini tidak nggak hilang kok, nggak kemana-mana juga. Jadi nanti kita kasih rekaman ulangnya, bahkan dari webinar 1 sampai webinar kemarin 29 sampai malam ini 30, itu kita menyediakan ada listnya ya. List rekamannya gitu loh. Jadi buat yang ketinggalan atau aduh saya baru gabung tadi banget nih terus langsung nonton webinar terus nggak nyambung gitu. Wajar. Tenang aja, karena ilmu yang disampaikan malam hari ini tuh udah makin dalam nih. Udah makin dalam, ibaratnya kalau orang sekolah itu harusnya kelas 1 dulu langsung belajar kelas 6. Kan pasti ngeblank kan, pasti pusing. Jadi nggak masuk. Jadi nggak apa-apa, tonton aja dari webinar pertama sambil nonton di dashboard juga di training center. Dan itu keputusan yang tepat tuh ikut kopdar. Karena di kopdar bahkan bisa ketemu langsung dengan mentornya dan dengan member-member lain. Justru di kopdar ya itu kita bisa berbagi pengalaman dengan sesama member. Sip, kemudian ada pertanyaan lagi dari Everyday Videos ya. Apakah dalam iklan di Google Ads ketat seperti Facebook Ads yang sering diblokir untuk pemula? Kalau di Google Ads, kalau kita bicara ketat itu tergantung dari iklan apa dulu ya. Iklannya menggunakan campaign apa dulu, objektif apa. Kalau kita iklannya menggunakan objektif, katakan Google Search Network, itu agak sedikit longgar ya. Sedikit longgar, tapi di situ ada ketentuan juga. Misalkan kalau di Facebook Ad itu kan biasanya kita berbicara kata-kata yang berhubungan sara atau kata-kata negatif, itu dilarang sama si Facebook. Nah, kalau di Google Search Network itu seperti tanda baca berlebihan atau mungkin
huruf kapital yang berlebihan tuh yang tidak boleh. Nah, kemudian kalau di Google Display Network ini agak sedikit lebih ketat ya, 11-12 lah dengan Facebook. Jadi dari peninjauannya sendiri bahkan itu bisa sampai 1 minggu ya, karena berhubungan dengan display. Kalau display itu kan lebih ketat ya. Oke. Nah, kalau untuk masalah akun sering diblokir ya, di Google Ads juga bisa diblokir. Terutama ini buat Bapak Ibu yang pemula nih, boleh catat ya. Pastikan kalau misalkan Bapak Ibu membuat akun Google Ads, itu pastikan per akun Google Ads itu satu billing ya. Satu billing. Jadi satu billing itu hanya boleh digunakan untuk satu akun Google Ads ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu beriklan menggunakan katakanlah debit card yang sama atau kredit yang sama di dua akun Google, itu tidak boleh. Karena ini sempat kejadian, untungnya ini dulu teman saya pernah melakukan hal ini, jadi saya tahu nih, ya. Dulu teman saya membuat iklan, bahkan dia lagi bagus-bagusnya tuh omsetnya. Bahkan sehari bisa omset 30-40 juta per hari dengan Google Ads. Mantap. Nah, karena hasilnya bagus, akhirnya kan dia membuat akun baru tuh. Tapi salahnya dia menggunakan payment yang sama, atau credit card yang sama, atau debit card yang sama. Hingga akhirnya dua-duanya diblokir tuh. Jadi hati-hati ya. Bahkan tuh iklannya lagi bagus-bagusnya. Lagi mantep-mantepnya, dapat omset besar, tiba-tiba diblokir. Cuma gara-gara kita menggunakan payment yang sama di dua Google Ad account. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti tenang aja, akan bisa langsung tanya aja ke chat admin support di dashboard, bisa langsung ke dashboardnya masing-masing. Kemudian chat di kanan bawah, itu nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh admin support kami. Jadi tenang aja, nggak usah kecil hati buat yang belum terjawab karena memang sudah cukup malam ya. Oke, sip. Tapi ini ada satu pertanyaan yang saya rasa ini harus dijawab hari ini, Mas. Oke, cukup penting karena ini ada pertanyaan dari Mbak Kirana Lia ya. Mas, saya beriklan gratis dan ada beberapa orang berminat menjadi reseller saya. Jadi reseller. Saya sudah arahkan ke landing page, namun mereka hanya memberi nomor WhatsApp dan alamat email. Gimana solusinya, Mas? Untuk kasus ini saya justru bagus banget ya kalau prospek memberikan nama dan email. Itu bagus banget. Jadi itu bisa Bapak Ibu masukkan manual ke landing page. Bapak Ibu misalkan ke landing page starter, ground atau free video ya. Tapi kalau starter dan ground Bapak Ibu harus nonton video dulu sekitar 15 menit baru bisa masukkan nama dan emailnya. Atau kalau pengen cepat itu Bapak Ibu nanti masukkan ke free video ya, agar nanti si leads-nya itu di follow up sama email marketing dari Abdi Pusat. Oke, jadi bahkan kalau emang mau cepet ya ini aja nih, ketik bit.ly/leadsabdi ya. Itu kalau nanya ke admin support nanti dikasih tahu kok. Ya, jadi bisa langsung masukin nama dan emailnya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk dulu ke akunnya. Setelah masuk akun, buka tab baru, masukin bit.ly/leadsabdi. Ya, nanti tenang aja bisa tanya ke admin support itu kalau emang masih kurang jelas bisa tanya lagi karena nanti bahkan bisa diarahkan untuk gimana sih cara daftarkan lead atau daftarkan reseller. Itu gampang sekali kok caranya ya, mudah sekali. Sip, itu saja materi kita malam hari ini. Semoga segera bisa dipraktekkan, bisa dapat hasilnya. Saya ingin melihat makin banyak yang dapat hasilnya lagi dari Google Ads. Itu saja dari kita malam hari ini. Kita tutup dulu dengan berdoa. Sekali lagi semoga apa yang di-sharingkan bisa bermanfaat dan jadi berkah buat kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Itu saja yang kami sharingkan malam hari ini. Kalau ada kekurangan kami juga minta maaf. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Di webinar berikutnya tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi. Itu saja dari kami. Selamat malam. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan di event-event Abdi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Selamat istirahat.